kita ngumpul di kasur gitu, kuet aja di tengah. Pas jam 12, lilinnya kita nyalain, lampu kita matiin. Dengan rasa duka, marah, kecewa yang masih nempel di sini tuh, kita bareng-bareng ngerayain ulang tahunnya Dita. Sorry. Aku ngeliat teman aku udah dalam kondisi tergantung di plafon kamarnya. Si laki-laki ini menghamili perempuan lain, dan mau gak mau si laki-laki ini harus bertanggung jawab. Lalu Dita yang mengalah. Kembali lagi bersama gue Fajar Ditya, kali ini di Om Mamat Season 4. Ketakutan terbesar adalah dirimu sendiri. Ya jadi guys, masih live dari Surabaya. Hari ini bakal ada emak lagi, seorang prias pengantin yang akan bercerita pengalamannya di mana salah seorang temannya meninggal dunia ketika menjalankan pekerjaan bersama-sama. Langsung aja kita sapa. Selamat malam, Mak. Selamat malam, Mas Fajar. Terima kasih nih udah mau cerita lagi di RJ5, Mak. Sama-sama, Mas. Nah, pada kali ini katanya sahabatnya juga meninggal ketika bekerja bersama ya? Lebih tepatnya bukan ketika sedang bekerja, tapi sebelum kita menghandle job ini, salah satu tim aku sekaligus sahabatku sejak SMA memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri karena sebuah alasan. Jadi bunuh diri, Mah? Betul, Mas. Aduh, baik ditahan dulu ceritanya, Mah ya. Nah, sebelum dimulai kayak biasa guys, dukung terus konten-konten RJ5 dengan cara komen yang banyak. Terus jangan lupa juga mampir ke channel YouTube Emak, ada cerita-cerita horor, sama Twitternya juga. Doi ini suka nulis tweet horor. Langsung aja kita mulai. Berikut adalah ceritanya. Ya Mak, boleh diceritain awal mulanya kayak gimana? Oke. Jadi sebelum aku masuk ke job yang nantinya aku akan handle, Mas, mungkin alangkah lebih baiknya aku kasih sedikit perkenalan siapa sosok yang akan aku bawakan ceritanya di video kali ini. Jadi mohon izinnya Mas Fajar ya. Mungkin kalian yang sudah nonton video aku tahulah siapa itu sosok sahabat yang benar-benar aku sayang, yang benar-benar nerima aku tanpa memperdulikan backgroundku seperti apa. Gak lain gak bukan, orang itu bernama Natalia Anindita Kristanto dan dia akrab disapa Dita. Aku memiliki problem di masa muda karena memang aku kan anak broken home. Jadi masa muda aku tuh gak mudah untuk aku lewati sampai aku masuk ke dunia SMA. Di situ aku bertemu dengan banyak sekali orang baru, termasuk dengan Dita. Di antara sekian banyaknya teman-teman yang welcome ke aku, yang paling baik, paling berjasa di hidup aku tuh Dita. Dita benar-benar menerima aku apa adanya, sekalipun dia tuh berasal dari keluarga yang berada. Dia nggak peduli aku backgroundnya gimana, aku senakal apa, dia nganggap aku sahabat. Bahkan dia mempercayakan aku untuk mendengarkan semua cerita-cerita dia yang sensitif. Hingga kita naiklah ke kelas 2. Nah di kelas 2 itu sekolah kita ngadain pensi. Semua alumni tuh diundang. Alumni
anak yang pernah sekolah di situ semua datang. Termasuk seorang laki-laki dengan inisial J. Sampai detik ini, aku dan keluarganya mendiang Dita itu masih menunggu kedatangannya. Guna apa? Guna menjelaskan secara langsung kenapa dia begitu tega melakukan hal ini sama Dita. Dari sekian banyak pengorbanan yang sudah Dita berikan, si laki-laki dengan inisial J ini begitu mudahnya dia menghancurkan mental Dita itu sampai benar-benar Dita nggak bisa berpikir dengan baik hingga memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri dengan cara seperti itu. Kita kembali ke cerita, Mas. Aduh, berat banget, Mas, buat aku ceritain ini karena setiap detailnya aku jadi saksi hidup. Aku ngelihat hubungan mereka mulai dari yang masih zaman-zaman pacaran sampai aku dikasih kabar sama Dita kalau mereka mau menikah. Itu aku ngikutin semuanya dan kayak nggak nyangka ini orang yang aku kenal baik, aku kenal bisa menyayangi Dita dengan tulus, nggak taunya dia orang yang paling besar menghancurkan mentalnya Dita. Itu kayak astagfirullah. Habis gitu kan setelah lulus SMA, kita kan lost contact, Mas. Aku sama Dita tuh lost contact. Yang aku dengar kabarnya dari Mbak Lisa itu kakaknya Dita. Kalau Dita ini kuliah di Jakarta. Sedangkan aku sibuk dengan pekerjaanku di Surabaya. Kerja lah segala macam hingga tahun 2015. Entah nih ya, apa yang direncanakan Tuhan. Tuhan kembali mempertemukan aku sama Dita di Royal Plaza. Jadi di Surabaya tuh ada sebuah mall namanya Royal Plaza. Aku di situ tuh posisinya lagi jalan-jalan sama Pak Su, kan aku lagi hamil gede tuh, Mas. Lagi hamil gede, aku emang pengen jalan-jalan, pengen nonton bioskop. Sama Pak Su diajak lah ke Royal gitu. Pak Su ini? Pak Suami. Oh, suami. Singkatan dari Pak Suami, ya jangan salah paham. Habis gitu, ya udah kan, habis nonton bioskop kita mau cari makan, aku ada yang manggil. Antara kayak bener nggak sih, kok suaranya kayak suara Dita. Tapi kalau dilihat secara fisik ya dia udah berubah, dia udah dewasa, udah kita lulus tahun 2012, nggak ketemu 3 tahun berarti ya 2015 baru ketemu lagi itu. Terus ngelihat dia tambah cantik, berubah gitu. Sekarang dia pakai kacamata waktu itu. Terus dia tanya gini, Desi kan gitu. Iya, Dita aku. Iya, aku Dita. Oh, ya Allah, kamu kok bisa di Surabaya? Bukannya kamu di Jakarta? Aku tanya gitu kan. Dia bilang, iya aku terpaksa berhenti kuliah di Jakarta karena mama sakit. Papanya Dita kan harus kerja luar kota tuh. Kakaknya Mbak Lisa itu kan udah nikah. Jadi harapannya cuma Dita. Dita mutusin untuk, yaudah aku putus kuliah di Jakarta dan rencananya mau nerusin di Surabaya. Sambil nunggu itu Dita ini juga kerja part time di sebuah WO. Lah, WO inilah tempat aku bekerja juga. Jadi Dita lah yang merekomendasikan aku untuk kerja di WO ini. Oh, awalnya nih. Awalnya Dita bilang, Des tuker nomor WA yuk gitu. Ya udahlah tukeran kan. Terus kita berlanjutlah obrolan di WhatsApp. Singkat cerita nih Mas ya, tahun 2018. Tahun 2018 itu bulan November, Mas. Bulan November ini Dita itu datang ke rumahku. Dia bawa surat undangan nikah. Dia bawa undangan nikah, dia bilang, Des, aku akhir Desember mau nikah sama Seneng aku. Serius, Dit? Iya nih. Lah, sedikit informasi, sama Dita itu kan agamanya beda. Dita Katolik, Muslim, Islam. Dan memang Dita itu sudah memantapkan diri ketika dia nanti beberapa hari sebelum ijab kabul, Dita itu udah mantep pengen jadi mu'alaf. Dia ikut agama gitu. Ya udah aku bilang sama Dita, aku doain yang terbaik buat kamu kalau memang ini jodohnya, semoga segera
dipersatukan, segala sesuatunya dilancarkan. Aku bilang gitu sama Dita, dan Dita bilang, iya Des, aku sebenarnya mau ngasih ini ke kamu tuh akhir-akhir November aja, kalau nggak gitu awal-awal Desember. Karena orang-orang belum ada yang aku kasih undangan, dan undangan ini pertama kali aku kasih ya ke kamu. Aku sampai bilang kayak gini sama Dita, udah besok kalau nikah izinin aku yang ngerias kamu ya, aku bilang gitu. Dan dia bilang, iya kamu harus ngerias aku ya, pokoknya kamu harus ngerias aku, dan aku mau yang ngerias aku kamu, nanti aku yang bilang sama Semi. Aku seneng Mas di situ Mas. Hingga alhamdulillah kita disatukan satu job nih Mas. Masuk ya kan kita ke job yang akan kita handle. Sam bilang, kalian akan dapat job di Jakarta. Total 5 orang Mas. Ada aku, harusnya ya, ada aku, Dita, Mary, terus ada Sisko sama Dimas. Harusnya kita berlima tuh berangkat. Dan awal-awal Desember tuh aku mulai ada yang aneh. Maksudnya aku mulai melihat ada yang aneh sama Dita. Dita tuh udah kayak berbeda Mas. Biasanya orang kalau mau nikah tuh kan auranya seneng ya. Kayak dia enggak, dia tuh kayak orang banyak pikiran, beban pikiran gitu. Setiap kali datang ke kantor dia tuh selalu kayak menghela nafas panjang. Dia kayak capek-capek sendiri, terus kadang marah-marah sendiri. Aku mau tanya itu gimana ya, segen, takutnya nyinggung perasaannya dia. Akhirnya aku ajak ngobrol baik-baik, kamu ada masalah? Terus dia bilang, nggak ada masalah kok Des. Selalu Dita itu seperti itu. Kalau ditanya kamu ada masalah? Enggak. Ya karena dia nggak mau ngebebanin orang gitu loh atas masalah dia. Ya udah tuh kan, briefing, Sam ngadain briefing, nentuin siapa yang berangkat di Jakarta. Kita akan menghandle lamaran waktu itu, bukan nikah ya, lamaran. Ditentukanlah itu 5 orang berangkat ke Jakarta. Tanggal 15 Desember, aku gak akan pernah lupa tanggal itu. Gak ada angin, gak ada hujan. Dita itu nge-WA aku Mas. Dan ini yang ngebuat aku ngerasa kok ada yang aneh ya sama Dita. Dita itu bukan tipe orang yang terlalu memperhatikan penampilan. Tapi gak ada angin, gak ada hujan. Sekitar jam habis ba'da maghrib atau ba'da isya gitu, Dita nge-WA. Awalnya basa-basi tuh, tanya Des lagi apa gini kan. Aku jawab, ini lagi gini nih sama anakku. Kenapa Dit? Des, pilihin dong Des. Aku pakai baju tidur warna apa ya? Pakai pajamas warna apa ya? Kata gitu. Terus aku tanya, kamu punya warna apa? Warna hitam apa warna merah ya? Awalnya dia tanya gitu Mas ke aku. Terus aku kan gak mikir yang aneh-aneh Mas ya. Aku mikirnya ya mungkin dia tanya rekomendasi aku mungkin. Aku jawabnya juga sambil iseng. Coba aja warna merah kali ya, biar seksi gitu kan. Itu gak dijawab lama banget Mas. Dan aku mikirnya ya mungkin Dita udah tidur. Jadi HP aku taruh, aku cas. Aku sama anakku tuh, aku nidurin anakku. Gak berselang lama, jam berapa gitu, malam jam 9-an atau setengah 10, masuklah balasan dari Dita. Dia bilang, pakai baju putih aja kali ya Des ya, biar tenang. Dita bilang gitu. Aku ngerasa kayak nih anak ada yang gak beres. Dit, aku ngebales tuh kan, aku jawab, Dit, aku ke rumah kamu ya sekarang ya. Gak dibalas, aku telepon gak diangkat, segala macam. Pak Su itu bilang gini, mungkin ditanya udah tidur kali Bun, udah kamu istirahat, besok kan masih ada urusan briefing lagi tuh sama Sam. Iya kali ya. Yaudah deh, aku tidur. Sejenak, bye-bye aja. Sampai pagi Mas, pagi banget tuh, belum jam 6. Antara jam 5:30 gitu. HP ku tuh berdering bolak-balik. Bolak-balik itu apa ya, berkali-kali. Awalnya itu aku gak mau ngangkat karena aku masih ngantuk. Tapi Pak Su itu kan risih kan. Pak Su bilang, angkatlah Bun. Telepon tuh bolak-balik tuh siapa gitu. Ya udahlah, aku bangun, aku cek HP aku. Ternyata Semi. Dalam hati aku bingung dong, ngapain nih anak telepon pagi-pagi.
Dia tuh mesti telepon pagi-pagi kalau kita posisinya sedang menghandle job, Mas. Karena kan dia harus memastikan kalau segala sesuatunya ini sudah terprepare gitu loh. Nah ini kan lagi nggak ada job. Jobnya juga masih tanggal 23. Terus dia telepon aku pagi-pagi ngapain. Aku angkat lah. Belum sempat ku tanya ada apa Sam. Sam bilang, Des, kamu cepetan deh ke rumah Dita sekarang. Cepat ke rumah Dita sekarang. Sam bilang kayak gitu. Dan gak pakai aba-aba apa-apa, telepon mati. Aku di situ udah feeling gak enak nih. Ini kenapa nih Dita nih? Aku telepon Dita, gak direspon. Masuk berdering tapi gak diangkat. Aku bilang lah sama Pak Su ya. Ya, aku prepare ke rumahnya Dita ya. Pak Su tanya ada apa? Gak tahu nih. Yaudah nanti kalau kamu ke rumahnya Dita, sekalian nih taruh Rere dulu di rumahnya ibu mertua. Kan sejalan tuh Mas. Dari rumah ke rumahnya Dita itu. Akhirnya aku pesen lah ojol pagi-pagi tuh. Jadi suami aku emang posisi ngantuk gak bisa nganter kan. Aku pesen ojol. Setelah itu ojol datang nih. Nganter, aku titipin dulu nih anak aku ke rumah mertua. Baru aku lanjut ke rumahnya Dita. Begitu tiba di rumahnya Dita tuh ya. Aku tuh ngeliat di depan rumahnya Dita tuh udah ada ambulans sama polisi. Mobil polisi. Dan itu udah rame orang. Aku di situ lemes dong. Kok ada ambulans sama mobil polisi ya? Di pikiran aku kan namanya Dita kan lagi sakit-sakitan ya, bukannya mendoakan. Aku mikirnya tuh mungkin mamanya Dita kali ya yang sakit. Tapi kalau mamanya Dita yang sakit kenapa ada mobil polisi? Aku bayar dulu tuh gojeknya, ojolnya. Aku bayar dulu ojolnya, aku jalan ke rumahnya Dita. Di situ udah nggak tahu itu soal siapa aja yang nangis. Terus di depan pagar rumahnya Dita tuh ada bapak polisi. Aku inget banget namanya Pak Seno. Pak, ada apa ya? Oh, mbaknya siapanya gitu? Saya Desi. Oh, tadi saya udah dipesenin Mbak, katanya suruh masuk aja. Masuklah kita. Masuk dan Sam di situ menghampiri aku, matanya udah sembab, udah nggak karuan. Sam bilang gini sama aku, Des, yang sabar ya. Aku sabar kenapa? Aku harus sabar kenapa? Ada apa? Ya kamu harus sabar, kamu harus kuat. Dita udah ninggalin kita Des. Aku bingung, maksudnya kayak Dita ninggalin kemana? Aku nggak paham Sam, maksudnya gimana sih? Yaudah kamu sabar aja, sabar ya. Nggak berselang lama, mamanya Dita nyamperin aku Mas. Di situ aku lihat mamanya Dita udah posisi beliau seperti itu, nangis, kemejer, megang aku aja tuh getar. Dimana tante tuh bilang gini, Desi yang sabar ya, Desi harus kuat. Atas nama Dita, kalau Dita ada salah sama Desi, tante minta maaf. Tante ngomong apa? Tante jangan buat Desi bingung dong, ada apa? Aku diajak masuk Mas, diajak masuk dan itu udah rame teman-teman semua nangis. Aku masih nggak paham karena posisinya aku berangkat ke rumah Dita aja itu masih kondisi baru bangun tidur, belum benar-benar kayak yang orang bangun tidur, duduk dulu, nenangin pikiran itu nggak sempet. Gara-gara dapet telepon dari Sam kayak gitu kan. Sampai di lorong yang menuju ke kamarnya Dita itu aku ngeliat ada beberapa bapak polisi. Terus ada bapak-bapak yang bingung cari pisau. Aku bilang dengernya tuh, coba cari ini, cari pisau ini, cari pisau itu. Ada apa sih gitu, ada apa? Akhirnya di situ kan mamanya Dita tetap terus ngandeng aku hingga kita berhenti di pas depan kamarnya Dita. Terus aku kan sempat nunduk gini, aku masih bingung kan itu, nggak paham aku bilang permisi Pak, bilang gitu sama polisi yang ada di situ. Ketika aku bilang permisi Pak, terus aku lihat ke sini, aku ngeliat teman aku udah dalam kondisi tergantung di plafon kamarnya. Jadi dia udah tergantung
dan tubuhnya masih ada di situ. Pakai pajamas putih yang seperti dia chatin semalam ke aku. Dia kan bilang pakai pajamas putih aja kali ya biar tenang. Terus aku ngeliat dia pakai pajamas putih tapi posisinya udah tergantung di plafon. Aku di situ kaget, kayak masih nggak terima gitu, kayak nggak, itu bukan Dita. Dan ketika aku mundur, aku ingat banget itu bapak polisi langsung nangkap aku. Terus bapak polisi bilang, sabar mbak, gitu, sabar. Gimana aku bisa sabar? Orang semalam kita masih chattingan. Berarti mohon maaf nih Mak, jangan-jangan dia nanya untuk melakukan hal tersebut lagi. Iya, itu yang terlintas pertama kali di pemikiran aku ketika ngeliat kondisi jasadnya Mas. Dan aku juga nggak menyangka, awalnya kan aku nggak paham alasan dia kenapa dia sampai senekat ini. Sampai senekat itu ninggalin kita semua, ninggalin aku yang mana dia tuh, aku masih punya janji sama dia. Aku bakal ngerias dia di hari pernikahannya dia. Ya kan? Aku punya janji itu dan dia memilih ninggalin kita semua. Aku kalau cerita masalah Dita itu berat banget Mas. Karena gimana ya, suka duka bareng. Terakhir pas waktu ketemu briefing itu aja, dia tuh cuman bilang, aku capek Des, aku capek banget. Dan dia nggak nyeritain masalah apa yang sedang dia rasakan. Tahu-tahu dia mengambil keputusan seperti ini. Aku juga tidak berhak ngejudge apa yang menjadi keputusan dia. Habis itu kan jenazah Dita akhirnya diturunkan tuh Mas. Talinya tuh dipotong, terus dibawa ke rumah sakit. Dari rumah sakit itu dibawa ke rumah duka. Aku sempat pulang karena memang anakku rewel. Besok paginya aku nempatin janjiku sama Dita. Aku kan janji sama Dita, aku bakal ngerias dia di hari pernikahannya. Tapi aku gak ngerias dia di hari pernikahannya Mas. Aku ngerias dia di hari terakhirnya. Aku ngerias dia di hari terakhirnya. Sebelum dia pulang ke rumah terakhirnya kayak. Jadi Mak merias jenazahnya. Iya, aku yang ngerias jenazahnya. Aku bilang sama tante, mamanya Dita, tante, gak usah panggil perias jenazah. Aku punya hutang sama Dita. Aku mau bayar hutangku sekarang tante. Izinin aku. Aku bilang gitu. Dan sama mamanya Dita diizinin. Di situ semua alat make up diambilin semua sama Sam, dibawa ke situ. Dan aku ngerias dia berdasarkan foto priwet yang benar-benar dia sukai. Dia cantik banget di foto itu. Aku bilang sama Dita, Dit, aku bikin kamu cantik. Jadi kamu yang tenang di sana ya. Maafin aku kalau aku kurang ngertiin kamu. Jadi aku ngerias dia. Setelah itu aku bilang sama mamanya Dita, kita pakein dressnya Dita yang mau dipakai untuk menikah besok aja tante. Bisa mau dipakai resepsi itu. Kan itu dressnya Sam, dari WO nya Sam kan. Sam bilang pakailah, dengan begini semoga Dita senang di sana. Jadi ya udah kita pakaikan itu. Dita tuh kan Katolik, ada darah Batak.
Jadi kalau orang Batak itu kan sebelum seseorang ini diantar ke pemakaman tuh kan ada sesi di mana keluarga itu nangis. Pokoknya kayak nangis sepuas-puasnya, dan di situ terus terang yang tertanam di hati aku tuh bukan lagi sedih Mas, tapi marah, kecewa sama seorang laki-laki dengan inisial Y. Karena pagi itu Mbak Lisa ini cerita alasan kenapa Dita memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Karena pernikahan Dita dengan laki-laki ini terpaksa harus dibatalkan. Di saat undangan udah disebar, semua orang udah tahu Dita mau nikah kapan, si laki-laki itu ngasih kabar ke Dita kalau dia nggak bisa nerusin hubungan ini. Karena laki-laki ini, yang keluarga tahu ya, nanti akan aku beberkan faktanya di akhir. Laki-laki ini disuruh menikah sama seorang perempuan yang seiman sama dia. Dita di akhir hayatnya aja masih nutupin aib ini laki-laki di hadapan keluarganya Dita, biar keluarganya Dita nggak marah sama laki-laki ini. Kurang baik apa Dita sama laki-laki ini? Habis gitu aku di situ marah, aku bilang ya Allah, jangan sampai aku kotori pemakaman Dita ini dengan dendam di hati. Udah lupain dulu nih, lupain dendam dulu. Aku pengen nganter Dita sampai Dita pulang ke rumah terakhirnya. Udah pikiran aku kacau, sampai aku bilang sama Sam, yang tanggal 23 apa kita batalin aja ya? Aku kok nggak sampai hati. Sebab kan aku ini dibookingkan kamar yang satu kamar sama Dita Mas. Nah Dita udah nggak ada, artinya aku tidur sendiri dong. Ditambah kita ini udah nyiapin surprise buat Dita. Karena di tanggal 23 itu Dita ulang tahun Mas. Habis itu saya bilang, aku nggak apa-apa sih Des kalau memang harus ngebatalin. Ini klien sekalipun udah bayar full, oke nggak apa-apa, aku mau rugi gitu. Tapi di lain sisi aku nggak bisa egois Mas. Terlepas dari masalah pribadi sama pekerjaan tuh kalau bisa jangan dicampur adukan. Dan bagaimanapun aku harus profesional. Aku coba turunin ego. Aku bilang sama Sam, yaudahlah Sam, kita berangkat ke Jakarta. Tanggal 22 Desember tahun 2018, 6 hari setelah Dita meninggal dunia, kita berempat memutuskan untuk tetap pergi ke Jakarta. Bekerja tanpa Dita. Karena kita udah terlanjur bayar kue tart itu, aku nggak tahu ya apa yang ada di pikiran aku. Aku bilang sama teman-teman, gimana kalau kita tetap rayain aja yuk ulang tahunnya Dita. Kita kasih surprise pas jam 12 tengah malam. Boleh mak, teman-teman setuju. Jadi begitu kita tiba di hotel, kue tart itu diambil sama Mary sama Sisko. Terus kita ngumpul di kamarku Mas. Di kamar yang harusnya aku tempatin sama Dita, aku tempatin sendiri itu. Terus yaudah kita ngumpul di kasur gitu, kue tartnya di tengah. Pas jam 12, lilinnya kita nyalain, lampu kita matiin. Dengan rasa duka, marah, kecewa yang masih nempel di sini tuh, kita bareng-bareng ngerayain ulang tahunnya Dita. Sorry. Mungkin bagi sebagian orang apa yang kita lakukan ini salah. Tapi bagi aku, Dita tuh masih ada di situ. Karena kan Dita belum lama pergi. Pasti Dita ada di situ. Dita ada di tengah-tengah kita. Saat itu emak berpikir seperti itu. Aku berpikir begitu. Bahkan Tisu. Sam aja bilang begini, aku tidak akan membatalkan tiket penerbangan Dita. Padahal itu masih ada waktu. Dia
dia bisa batalin, tapi dia memilih untuk nggak membatalkan. Sam bilang begitu. Sam bilang begitu karena Sam percaya dengan atau tanpa Dita pasti datang. Sebab apa? Sebab Dita masih punya tanggung jawab. Karena kita semua kenal Dita tuh orangnya profesional. Ini wallahu alam. Jadi kembali ke momen itu, kita ngerayain tuh ulang tahunnya Dita, kita berempat nyanyi kayak orang goblok di hotel tuh. Happy birthday Dita, happy birthday Dita, happy birthday, happy birthday, happy birthday Dita. Habis itu kita tiup lilin bareng-bareng, kita berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing. Setelah itu kita nyalain lampu. Teman-teman balik ke kamar mereka dan ninggalin aku sendiri di situ. Kue tart itu ditaruh di meja sebelah pintu. Kue tartnya didiemin di situ. Aku tidur dan aku nggak berani ngeliat kue tart itu, Mas. Jadi aku mutusin tidur madep ke balkon. Saat tidur posisi miring, aku ingat banget itu udah sekitaran jam 1. Tiba-tiba lampu aku mati. Lampu kamar aku kan nggak bisa tidur dalam kondisi lampu mati. Jadi aku biarin nyala, bahkan TV nyala. Tapi nggak tahu gimana ceritanya, lampu tuh mati, TV mati. Dan aku inget banget itu ada bunyi saklar lampu tuh kayak dicetak gitu, Mas, cetak gitu, kayak ada matiin. Dan setelah itu aku ngerasa kayak ada orang yang duduk di belakangku. Di bagian kasur belakangku itu kan posisi aku miring ke balkon gini. Itu ada yang duduk. Dan astagfirullahaladzim, mungkin kalian tahu lah, aku tuh kan ulang tahun tanggal 1 Desember, Mas. Pas aku lagi posisi antara bingung mau bangun dari tidur, pergi dari kamar tuh kayak gak sanggup, karena aku gak tahu nih siapa yang ada di belakang aku. Tiba-tiba aku ngedenger kayak ada orang nyalain korek api, ces gitu, Mas. Terus gak berselang lama ada yang nyanyi lagu Happy Birthday untuk aku. Dan aku hafal banget itu suara Dita. Dan dia nyanyi pas dia bilang Happy Birthday Desi, Happy Birthday Desi, Happy Birthday, Happy Birthday, Happy Birthday Desi. Terus ada suara perempuan, wallahi, ada suara perempuan berbisik pas di telinga aku. Dia bilang, Des, maaf ya, aku baru ngucapin sekarang Happy Birthday Des. Terus mau antara percaya gak percaya kalau ini ngimpi kok kayak nyata banget. Aku nggak tahu, aku nggak bisa memastikan itu Dita atau siapa, aku nggak tahu. Itu suara Dita. Aku bisa memastikan 100% kalau itu suara Dita. Dan nggak tahu setelah itu apa yang terjadi sama aku. Aku tidur. Dan paginya pintu kamarku diketuk, Mas, sama teman-teman, karena memang kita ada schedule. Tanggal 23 pagi itu kita ada schedule untuk ketemu sama klien, membahas konsep. Acara lamarannya tuh diadakan tanggal 24 Desember. Jadi aku dibangunin sama teman-teman, Des, bangun Des, udah siang. Bangunlah aku. Nah, ketika aku bangun itu kondisi kamar aku tuh udah nyala, Mas, lampunya. Padahal aku malam itu nggak nyalain lampu sama sekali. Jadi TV udah nyala sendiri, lampu udah nyala sendiri. Dan di situ aku ketenggengan gitu, kayak siapa yang nyalain ya? Aku bukain pintu kan, di situ teman-teman semua masuk. Di situ aku nangis. Aku ceritain sama teman-teman apa yang aku alami semalam. Sampai salah satu temanku yang namanya Dimas tuh menyadari gini, kok lilinnya patah ya, Mak? Jadi kue tart yang kita taruh semalam yang gak aku otak-atik itu, lilinya tuh udah keluar, Mas, dari kue tartnya, udah kondisi patah di meja, bukan nancep di kue tart. Di situ aku udah kayak,
Aku bilang sama Mary, mulai hari ini sampai nanti kita finish ngerjain job ini, aku tidur sama kamu. Aku bilang gitu sama Mary, bantu aku packing. Baru nanti kita ke rumah klien. Jadi situ aku dibantu packing sama teman-teman, aku mandi, barulah itu sebelum ke rumah klien, aku taruh koperku dulu ke kamarnya Mary. Habis itu kan kita jalan tuh ke rumahnya klien. Begitu tiba di rumah klien aku tuh bilang kayak gini, oh ini ya mbak-mbak mas-mas yang dari Surabaya. Tadi tuh leadernya udah kesini, udah ngasih tahu kalau jam segini nanti kalian bakal kesini. Bingung aku mas, secara leadernya kan aku, Dita kan udah nggak ada. Jadi leadernya turun ke aku. Aku bingung kan di situ. Akhirnya kita dipersilakan masuk. Aku tanya sekali lagi di situ sama klien aku. Tadi ada yang datang ke sini? Iya, cewek. Dan itu klien aku sebutin secara signifikan ciri-cirinya seperti apa. Kita berempat langsung mengarah ke Dita. Kok ciri-cirinya kayak Dita ya? Ditambah si orang yang datang ini bilangnya leader. Harusnya kan job ini leadernya Dita. Ciri-cirinya kayak gimana emang katanya, Mak? Tingginya tuh kurang lebih seaku, katanya si mbak klienku itu. Rambutnya panjang, poninya Dita kan berponi itu waktu itu. Dita berponi dan rahangnya tirus, matanya sipit, pakai kacamata. Menyebutkan namanya Dita. Karena obrolan ini udah aku rasa kayak kurang nyaman ya mas ya, ditambah kejadian semalam yang aku alamin. Akhirnya aku gantilah topik pembicaraan. Aku fokuskan ke job ini. Jadi aku bahas itu agenda semuanya sama klien. Hingga setelah itu kita pamit pulang. Selesai cari makan di luar, kita mutusin kita istirahat aja di hotel. Karena besok kita harus kerja. Di hotel itu kan aku akhirnya tidur sama Mary. Nggak tidur sendiri kan. Otomatis kamar aku kosong. Kamar aku tuh kunci itu masih aku pegang mas. Jadi posisi kamar tuh cuma aku kunci dan kuncinya masih sama aku. Pas aku lagi leye-leye di kasur gini sama Mary sambil nonton TV, aku ngedenger ada suara keran air nyala. Di hotel ini itu kamar mandinya itu bukan yang full tembok mas. Jadi setengah kaca, setengah ke bawah baru tembok. Dan dikasih gorden. Jadi kita dari kamar bisa melihat ke arah kamar mandi. Waktu itu kan aku ngedengar ada suara air keran nyala, ya kan? Aku tegur lah Mary, matikanlah itu kerannya kalau kau habis mandi. Oh ya bentar mak. Dia jalan tuh ke kamar mandi. Dia bilang, enggak mak, keran aku mati. Kalau keran kamar mandi kamu mati, lah ini suara keran siapa? Kita fokusin untuk pendengaran. Hingga pas kita posisi nempel ke tembok, ternyata suara keran itu berasal dari kamarku mas. Gak ada orang kan? Gak ada orang dan kuncinya tuh masih sama aku. Dan aku belum laporan apa-apa ke resepsionis. Artinya ya di kamar itu gak ada orang. Posisinya seperti posisi terakhir kali aku tinggal. Lalu yang nyalain air keran ini siapa? Aku di situ sama Mary bingung nih. Bukan hanya di situ aja mas. Air keran yang nyala ditambah air shower nyala. Ada orang masuk mas. Jadi kayak ada orang jalan masuk ke kamar mandi. Seolah-olah orang ini lagi mandi sambil nyanyi salah satu lagunya Noah, Peter Pan. Lah sedikit informasi, zaman-zaman SMA aku sama Dita itu suka banget sama Peter Pan mas. Dan Dita itu punya satu lagu favorit, yaitu Ada Apa Denganmu. Pas kita ngedenger itu, orang ini yang ngedenger kayak seolah-olah lagi mandi, dia tuh sambil nyanyi lagu itu mas. Ini saksinya bukan hanya aku, Mary juga denger. Suaranya cewek? Cewek, dan itu kita yakin 100% itu suaranya Dita. Yang denger kayak gimana? Dia udah nyanyi kayak orang lagi mandi terus ketambahan shower, ada apa denganmu gitu. Dan tuh aku nggak bisa ngomong apa-apa, kayak Mary juga denger.
Aku bilang sama Mary, kita tidur aja yuk. Tidurlah kita. Setelah kita di kasur, air keran tuh peran-peran mati mas. Udah nggak ada suara orang nyanyi, aktivitas orang mandi. Aku juga heran, apakah dinding kamar hotel itu setipis itu sampai kita bisa mendengar suara dari kamar sebelah? Nggak tahu. Nyatanya orang nyanyi itu aja kita nggak dengar. Nah cuman pertanyaannya yang di situ siapa? Orang di kamar aku kosong, nggak ada siapa-siapa. Abis itu besok paginya kita baru cerita tuh sama si Sisko sama Dimas. Sisko sama Dimas nggak percaya, kayak ya mungkin kalian aja kali kecapean. Lah kalau kita kecapean, masa kita bisa sedetail itu jelasin ke kalian? Ya entahlah, wallahu alam ya. Abis itu kita kan menghandle klien tuh. Kita handle klien dari pagi, acaranya itu sekitaran jam 7. Jam 7 malam acara lamarannya itu. Klien aku ini kan habis aku rias, aku tinggal cari makan di luar. Karena aku, Mary itu kurang cocok sama masakan yang mereka masak. Kita cari makan lah keluar tuh. Si Dimas sama Sisko juga ikut. Pas kita balik, itu klien belum aku pakein baju mas. Sengaja memang, biar apa? Biar ketika klien ini entah beraktivitas apa, keringatnya tuh gak nempel di baju. Biar bajunya tuh tetap kayak fresh, kayak harum gitu kan. Klien tuh udah pakai baju. Padahal itu bajunya lumayan ribet mas. Karena kan waktu itu pakai kayak apa sih, rok lilit. Kalau sekarang kan rok lilit kan udah instan. Dulu kan masih harus ngelilit dulu kita. Nah itu kok udah pakai gini ya, bahkan udah rapi. Cuman tinggal ditambahin dikit-dikit gitu. Aku tanya dong, "Doh, yang makain ini siapa?" "Ya ini leadernya Mbak, tadi datang lagi ke sini." Bingung. Dan itu yang berkata bukan hanya klienku aja, ibunya, neneknya, bapaknya, semua keluarganya bilang, mengatakan hal yang sama. Ini tentunya aku sudah meminta izin kepada klienku mas, sebelum aku membawakan cerita ini ke RJL. Karena kan bagaimanapun saksinya juga klienku. Klienku bersaksi di situ. Karena aku lumayan risih ya ketika mereka mengatakan nama Dita, aku di situ akhirnya terus terang. Aku bilang sama mereka kalau Dita itu udah nggak ada. Kira-kira malam-malam gini di tengah hutan Bang Fajar dan tim mau kemana ya? Oh, ternyata di bulan Desember sampai Januari ada RJ5 spesial 6 tahun anniversary. Dan juga jangan ketinggalan nonton karena selama 1 bulan Om Mamat special episode, kalian berkesempatan mendapatkan hadiah total 25 juta. Catat tanggalnya ya guys. Dari 6 Desember sampai 14 Januari 2023. Jangan kelewatan. Dita udah meninggal tanggal 16 Desember tahun 2018. Klien, keluarganya kaget. Gak mungkin mbak. Memang sih mbak itu penampilannya kayak orang sakit, tapi dia manusia kok, dia pegang kita. Gimana jelasinnya? Sama cewek poni, matanya Iya. pakai kacamata. Iya. Cuman yang diharani sama klien adalah dia memakai baju yang sama. Mas tahu baju apa? Dia menghandle klien pakai baju pajamas warna putih. Udah. Lemes di situ aku, Dimas, Sisko, Mary udah nggak bisa ngomong apa-apa kita. Dan itu heboh, keluarga klien heboh. Sampai acara lamaran selesai itu pun ya. Kan itu ada beberapa tetangga klien yang ikut rewang kan di situ. Pada heboh di daerah situ. Udah kayak serius terus berarti yang datang tuh apa gini. Aku bilang gini doang ke mereka. Udah nggak usah diperdebatkan. Dia datang ke sini tidak berniat jahat kok. Dia hanya ingin mungkin membantu meringankan pekerjaan kita. Kita mungkin yang kelelahan, dia merasa dia bisa membantu, dia bantu. Dia nggak menyakiti kalian kan? Jadi saya minta
sebagai perwakilan dari WO untuk tolong jangan terlalu menggembor-gemborkan berita ini. Karena bagaimanapun dia belum lama berpulang. Itu aku nangis aku di situ. Karena gimana ya Mas ya? Yang ngalamin bukan aku soalnya. Yang ngalamin klien, dan klien ini melibatkan temenku, temen yang belum lama meninggal. Terus klien bersaksi kayak gitu. Kayak udah aku nggak bisa ngomong apa-apa. Setelah acara itu kita pulangkan ke hotel. Aku ngerasa kayak harus pergi ke kamarku. Ada yang harus aku omongin. Aku memberanikan diri. Aku bilang sama Mary, Mer, koper-koper kita ini kamu bawa masuk ke kamarmu. Kayak koper-koper peralatan make up itu. Kamu bawa masuk ke kamarmu. Kamu kemana, Mak? Aku mau ke kamarku bentar. Yaudah, ke kamar kan aku. Aku buka, itu kondisi lampu itu masih nyala Mas. Benar-benar masih seperti aku tinggal. Cuman TV doang yang aku matiin. Dan aku di situ ngelihat kue tart itu masih di posisi terakhir yang lilinnya patah itu. Aku bilang, Dit, makasih ya. Makasih udah meringankan pekerjaan kita. Makasih udah ngebantu kita. Ini pekerjaan kamu udah selesai. Pulang ya Dit, yang tenang di sana. Akhirnya aku matiin lampu kamar. Lampu kamar mandi sama lampu balkon tuh masih nyala Mas. Dan kamar mandi tuh posisi gordenya aku udah tutup. Dan ketika aku matiin lampu kamar itu, posisi mau nutup pintu, aku ngeliat ada seseorang di kamar mandi, wajahnya nempel di gorden. Dan aku tidak bisa memastikan itu Dita atau siapa atau gimana. Tapi seseorang itu berponi dan dia senyum. Aku di situ udah kacau kan pikiran aku. Aku tutup, aku balik ke kamar. Aku nangis, aku telepon Sam, aku disamperin Dita. Terus Sam bilang, Dita juga pamitan sama aku. Sam bilang kayak gitu. Jadi Sam didatengin juga? Iya Mas. Jadi Sam itu kan posisinya baru pulang dari kantor. Itu sekitaran hampir jam 11 malam. Sam memang ada lemburan di situ waktu itu. Ketika dia mematikan semua lampu yang ada di kantor, terakhir dia matikan lampu yang ruangan karyawan itu. Dia melihat ada seseorang duduk di kursi kerjanya Dita. Duduk di situ. Dan Sam tidak bisa memastikan dengan jelas karena kan lampunya mati Mas. Tapi ada yang duduk di situ. Pas Sam nyalain lagi lampunya, udah nggak ada. Tapi di meja kerjanya Dita itu ada kertas. Kertasnya itu tulisannya, Sam aku pamit ya. Aksen tulisannya Dita itu khas banget Mas. Nggak ada yang bisa niruin aksen tulisannya dia dan kita hafal itu tulisannya Dita. Mau gak percaya juga ini yang ngalamin bos sendiri. Buktinya ada dan dia nggak halu. Terakhir Sam tuh bilang gini sama aku. Bener kan omongan aku? Datang nggak datang, Dita pasti datang. Karena dia merasa dia masih punya tanggung jawab. Buat kalian yang punya pengalaman horor nyata, bisa kirim cerita kalian ke email rj5 atau DM Instagram rj5. Habis itu kita pulang ke Surabaya. Dan pas sebelum aku bawain cerita ini ke YouTube-nya RJL, aku sempat bawakan cerita ini di YouTube-nya Horny Channel, punyanya Mas Rudi. Itu kan aku minta izin ke keluarganya Dita, aku datang. Aku di situ ngobrol sama mamanya Dita. Awalnya kan orang tuanya Dita, mbaknya Dita itu keberatan. Tapi pas aku izin masuk ke kamarnya Dita, di plafon tuh masih ada sisa tali Dita bunuh diri waktu itu. Aku duduk
di kasur kamarnya dia. Flashback momen-momen dimana kita tidur bareng di situ, dan furniturnya masih sama, masih terakhir kali ditinggal sama Dita. Keluarga emang benar-benar nggak ngerubah. Bahkan pintu kamarnya Dita itu nggak pernah ditutup, Mas. Karena setiap kali keluarga berdoa, yang awalnya dilakukan di ruang tamu, sekarang dilakukannya di kamarnya Dita. Dengan kepercayaan mungkin ya, mereka percaya kalau Dita akan ikut berdoa bersama mereka. Pas aku duduk di situ, yang membuat aku ternotis adalah sebuah buku diary. Buku diary itu ada di meja belajarnya Dita. Buku diary sampulnya warna pink Fanta gitu, pink keunguan. Dan di sampulnya tuh ada namanya. Aku baca, Mas. Aku ingat banget dulu tuh Dita nggak pernah ngebolehin aku pegang buku diary-nya dia. Setiap kali aku mau baca gitu, ketahuan nama dia ambil. Kayak seolah-olah dia tuh menyembunyikan sesuatu dari aku. Tapi di momen itu aku minta izin sama mamanya Dita. Tante, boleh nggak dia sih baca? Bentar aja. Aku baca tuh di situ. Di situ Dita nulis mulai dari zaman-zaman dia masih SMP, terus SMA ketemu aku, dia ceritain semuanya di situ. Sampai ada 3 halaman yang ngebuat aku sakit banget, Mas, sampai detik ini. Tanpa sepengetahuan siapapun, Dita sembunyikan rahasia sebesar ini dari kita. Halaman 1 ini menceritakan dimana Dita tuh ngeluh sikap abusifnya seorang laki-laki yang bernama J. Betapa hubungan ini toksik, tapi dia rela bertahan sama si laki-laki inisial Y itu. Dan di halaman selanjutnya Dita cerita kalau Dita ini ternyata sudah pernah 2 kali pertama itu ketika dia masih di Jakarta. Terus kedua, sebelum dia pergi ke Bandung, sebelum ada job di Bandung itu, ya anak kedua. Mungkin alasan itulah kenapa Dita ini berat ngelepasin. Bahkan saat aku konfirmasi ini ke orang tuanya Dita aja, mamanya Dita tuh sampai kaget. Mereka nggak tahu kalau ternyata Dita menyimpan rahasia sebesar ini dari keluarga sendiri loh. Jangankan dari aku, keluarga sendiri aja nggak tahu. Keluarganya nggak tahu apa yang dilakuin sama inisial ya itu ketika aborsi. Nggak. Taunya tuh ya dari buku diary-nya Dita itu. Baru tahu tuh semua orang. Mamanya sampai nangis, sampai pingsan, gimana ya, kayak ini fakta baru terungkap ketika Dita udah nggak ada. Kita mau tanya kebenarannya juga mau tanya kebenaran ke siapa? Orang laki-laki ini aja kabur yang nggak tahu keberadaannya di mana. Terus halaman terakhir satu lagi yang Dita ceritakan di situ, yaitu sebuah fakta yang sebenarnya terjadi antara Dita sama si laki-laki ini. Dimana Dita bilangnya kan si laki-laki ini dipaksa menikah sama orang tuanya dengan seorang perempuan yang seiman. Tapi pada kenyataannya enggak. Si laki-laki ini menghamili perempuan lain. Dan mau gak mau, si laki-laki ini harus bertanggung jawab. Lalu Dita yang mengalah. Dita harus rela mengalah karena bagaimanapun perempuan itu sudah mengandung anak dari laki-laki inisial Y tadi. Dita memilih untuk melepaskan J dan menata hidupnya sendiri, mencoba untuk menyiapkan penjelasan yang nantinya akan dia sampaikan ke orang-orang yang sudah menerima undangan pernikahannya. Dita tanggung semuanya itu sendiri. Dan di situ Dita juga buka semua aib dari si laki-laki itu. Termasuk seorang laki-laki kalau datang melamar perempuan itu pasti bawa uang panai.
Mana itu? Uang panai itu semacam kayak uang mahar. Misalnya kayak ini uang panainya sekian. Si laki-laki ini datang ke situ dan berkata kalau uang panainya itu ada di rekeningnya Dita. Padahal yang ada di rekeningnya Dita itu murni uangnya Dita. Bukan uang laki-laki ini. Dita tahu laki-laki ini bohong di hadapan orang tuanya Dita. Tapi Dita dengan begitu baiknya, dia percaya ketika nanti mereka sudah menikah, laki-laki ini akan berubah. Tapi pada kenyataannya, sebelum laki-laki ini berubah, sebelum laki-laki ini sah menjadi suaminya, laki-laki ini sudah menyakiti dia terlebih dahulu. Secara fisik, secara mental, karena memang laki-laki ini abusive orangnya. Dita di situ cerita semua dia diapain aja sama laki-laki ini. Jadi uang gedung, uang undangan, uang baju, prasmanan, semuanya itu pakai uangnya Dita. Dan laki-laki ini tidak sama sekali berkontribusi dari segi keuangan di pernikahan mereka. Jadi seolah-olah Dita lah yang mengemis untuk minta dinikahi. Jadi pernikahan itu bukan atas dasar si laki-laki ini tulus menyayangi Dita. Karena Dita lah yang berkorban semuanya untuk laki-laki ini. Tapi balasannya apa? Laki-laki itu malah menghancurkan mentalnya Dita. Membuat Dita benar-benar terpuruk. Dita dipaksa untuk kuat menjelaskan. Dita dipaksa untuk berdiri sendiri menghadapi kenyataan. Berhadapan dengan banyak orang yang nantinya pasti akan mempertanyakan kenapa pernikahannya batal. Hingga akhirnya dia gak kuat dan dia memilih mengambil jalan seperti ini. Memilih meninggalkan kita semua dengan ceritanya yang terbungkus rapi di buku diary itu. Kita baru tahunya telat. Sebaik itu Dita menyembunyikan masalah sekian banyaknya dari orang-orang terdekat karena Dita gak mau ngebuat kita kepikiran atas masalah yang sedang dia hadapi. Itulah Dita. Dita hanya ingin memberikan kebahagiaan tanpa memperdulikan dirinya. Bahwa sebenarnya dialah yang perlu dihibur. Dialah yang perlu dirangkul. Tapi dia dengan rasa sakit, dengan penderitaan yang sedang dia rasakan, dia merangkul banyak orang dengan begitu hebatnya. Itu yang membuat aku marah sampai detik ini sama sosok laki-laki dengan inisial Y. Sampai detik ini, aku dan keluarga Dita masih menunggu dia datang. Masih menunggu itikat baiknya. Memangnya pas kejadian meninggal itu nggak datang? Apa Nggak. gimana? Dia menghilang, Mas. Keluarganya nutupin keberadaan dia. Kita nggak tahu sekarang dia di mana. Terakhir kita dapat info dari salah satu subscribersku bilang, "Mak, ciri-ciri Yudis ini kok sama ya dengan tetanggaku. Ini aku domisili di Jakarta, Mak. Di sini. Difotoin, Mas, dikirim ke DM Instagramku. Kalau dari belakang itu kok mirip, tapi kan dia fotonya lewat belakang, dari belakang. Iya, Mak, nanti coba aku hubungin sepupuku lagi ya, karena ini aku lagi kuliah di ini gitu." Kalau Anda kata itu benar, mungkin kita yang akan nyamperin dia kali. Entah dia tahu atau enggak, Dita udah meninggal. Aku sampai waktu itu mengutuk dia. Aku bilang, seumur hidupmu, kamu gak akan pernah bahagia. Kamu harus merasakan apa yang Dita rasakan. Karena Dita selama ini udah terlalu baik menutupi kamu. Tapi habis itu pernah ada lagi? Kayak misalnya yang ketemu sama Dita gitu. Mamanya sih. Sampai kalau Dita kan Katolik ya. Berbeda dengan kita yang ada 40 hari, 100 hari. Dita itu selalu tidur di tengah-tengah antara mamanya sama papanya.
Itu yang dirasakan sama orang tuanya Dita. Seperti itu ya. Jadi Dita itu selalu tidur kayak berada di tengah-tengah mereka, lagi meluk mamanya, dan sekitaran jam 1, setengah 2 gitu, mamanya selalu ngedenger Dita tuh nangis. Ya terlepas benar itu Dita atau enggak, wallahu alam. Yang mamanya rasakan, yang mamanya percaya, mungkin tante masih belum bisa menerima kepergian Dita. Makanya tante mungkin tersugesti kalau Dita ini masih ada di sekitar kita. Ya, siapa orang tua nggak yang shock lah ya melihat anaknya meninggal bunuh diri. Nah, nanti bakal banyak pertanyaan di closing. Itu dah guys, sebuah kisah luar biasa dari emak, dimana ternyata sahabatnya itu harus mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Nah, sebenarnya mak, gue juga dulu punya temen yang meninggal dengan cara bunuh diri. Belum pernah gue ceritain di mana-mana. Ketika itu terjadi pasti kita sesali ya. Kok bisa nih kayak gini gitu. Dan ini mungkin juga bisa jadi pelajaran buat kalian nih, ketika misalnya ada masalah berat, udah lebih baik cerita aja gitu. Coba dan semuanya cari orang yang dipercaya untuk sharing. Dan semuanya itu pasti baru terungkap ketika dia meninggal gitu kan. Kenapa kok dia nggak mau cerita sebelumnya? Mungkin ya, walaupun tidak bisa membantu 100%, setidaknya bisa 50%, 70% gitu. Betul. Mak, kalau boleh tahu, cerita ini berarti dulu udah pernah diceritain di 2 channel YouTube. Iya. Horny sama channel Mak ya? Iya. Kenapa Mak akhirnya pengen menceritakan kisah ini? Karena aku beranggapan RJL ini jangkauannya udah luas. Dengan adanya video ini ditayangkan di channelnya RJL, sekali lagi terima kasih Mas karena telah memberikan aku kesempatan untuk cerita di sini. Sebab kita masih menunggu Mas itikat baik dari laki-laki itu. Kemungkinan besar laki-laki ini tahu kalau Dita udah meninggal. Dan kemungkinan besar juga dia paham alasannya apa. Tapi kenapa harus menghilang? Gitu loh. Kasih penjelasan tentang semua yang Dita tulis di buku diary-nya ini. Bener nggak? Kalau ternyata bener, kok kamunya tega? Salahnya Dita apa? Padahal Dita udah berkorban. Dia udah berjuang sendiri. Dia menutup semua kebusukan laki-laki ini. Sampai laki-laki ini tuh gak ada celah orang buat bisa menghina dia. Saking Dita sayangnya, Dita spesialkan laki-laki ini. Tapi kenapa kok kita mendapatkan fakta seperti itu? Kamu kemana? Pas Dita dimakamin kamu kemana? Gitu loh. Oke, nah Mak ini kan ternyata juga suka nyari narasumber ya. Betul. Suka cari narasumber yang punya pengalaman-pengalaman horor. Nah, saya dengar-dengar juga katanya Mak ini cukup strict lah ya. Kayak memfilter-filter ceritanya gitu ya. Mana yang Betul, benar, Mas. mana yang settingan gitu ya. Betul. Berarti kita satu visi misi nih. Kenapa Mak kayak Karena gitu? aku sangat menjunjung yang namanya kejujuran. Sebab apa? Yang aku bawa selain nama narasumber, nama aku pribadi. Jika ada kesalahan dalam sebuah cerita, dan ternyata itu cerita fiktif, sedangkan aku mengusung tema based on true story, yang dipertaruhkan adalah nama baikku. Sedangkan selama ini, selama aku tampil di channel YouTube manapun, gak pernah ada yang namanya settingan. Karena semuanya aku ceritakan apa adanya. Apa yang kalian dengar itulah yang terjadi. Kalau sampai disetting kayak gitu, mohon maaf itu bukan tipe saya, apalagi kalau disuruh ngarang. Saya nggak bisa. Banyak Mas cerita yang masuk ke email emak udah kurang lebih 710 atau 711 kita hapus. Kenapa? Karena narasumber tidak bisa memberikan bukti yang valid.
Kita ngapain nurutin popularitas kalau ujung-ujungnya popularitas itu juga yang menjatuhkan nama baik kita. Mendingan kita apa adanya. Yaudah ini kita. Kalian suka nggak suka, yaudah ini kita. Alhamdulillah sih semua orang yang sudah ngikutin aku di Twitter dari lama udah paham gaya penulisan aku gimana. Karena ya yang aku tulis ya itulah yang ditulis sama narasumber. Mungkin hanya aku rapikan alurnya biar nggak bulat ceritanya. Gitu sih Mas Fajar. Luar biasa Mak, keren Mak, pertahankan ya. Harus. Jangan lupa nih, kalian juga bisa mampir ke channel YouTube Mak sama Twitter Mak. Sekali lagi thank you Mak udah datang dan Terima kasih bercerita juga di Mas Fajar. RJ5. Nah gue sebagai inspektur horor tragedi akan menyimpulkan kisah pada kali ini benar-benar luar biasa. Ambil baiknya, buang burungnya. Dengan adanya kisah-kisah seperti ini, jangan malah menjadikan kalian takut, akan tetapi kalian harus makin yakin dan percaya dengan kebesarannya. Aku Fajar Aditya, RJ5 undur diri. Ciao.